حبيبي حبيبي حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda sekalian, untuk kali ini kita akan belajar sedikit mengenai tentang teks prosedur, yang dimana dalam hal ini Bapak akan menguraikan kepada Anda pengertian, tujuan, macam-macam, termasuk ciri-ciri yang ada di dalam teks prosedur. Agar Anda lebih memahami apa itu teks prosedur, maka simaklah baik-baik apa yang Bapak ulaskan di dalam PowerPoint tersebut. Kepada Anda sekalian, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara ataupun tujuan untuk melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian teks prosedur juga biasanya terdapat tulisan yang mengandung tips atau cara atau prosedur dalam melakukan suatu hal. Misalnya teks prosedur tentang pemeliharaan AC, atau langkah-langkah dalam memperbaiki sebuah laptop, atau cara melakukan cangkok pada sebuah tanaman, atau cara membuat ektp. Pada tutorial atau tulisan tersebut berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, sehingga Anda benar-benar memahami apa yang hendak dilakukan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kemudian pada teks prosedur, isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir, dan dari setiap isinya terdapat keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Sedangkan struktur teks prosedur berisi tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Di dalam tujuan, struktur dari teks prosedur berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Sedangkan di dalam bahan dalam dan alat, struktur teks prosedur berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Kemudian langkah-langkah dalam struktur teks prosedur berisi melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Kemudian di bagian penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Kemudian apa ciri-ciri dalam teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur yang pertama adalah menggunakan pola kalimat perintah atau kalimat imperatif. Di kalimat perintah
merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong matikan keran air itu. Atau contoh yang kedua, jangan membuat ribut anak-anak. Atau contoh yang ketiga, saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri teks prosedur menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contoh selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Kemudian ciri teks prosedur yang berikutnya adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Contoh, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Atau contoh yang lain, aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 macam jenis. Di antaranya teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Apa itu teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya cara login dalam Facebook. Yang kedua, apa itu teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara mengajukan pembuatan kartu SIM atau prosedur dalam pembuatan EKTP. Kemudian teks yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, tapi harus akhirnya tetap sama. Misalnya jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie, lalu memasukkan bumbu. Kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan. Di antaranya konjungsi temporal, kalimat imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat integratif, kalimat deklaratif. Apa itu kalimat temporal? Kalimat temporal atau disebut dengan konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian berikutnya adalah apa itu kalimat verba material dan tingkah laku. Kalimat verba material dan tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit,
atau tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lainnya. Kemudian berikutnya adalah kaidah kebahasan dalam teks prosedur yang berikutnya adalah partisipan manusia. Partisipan manusia adalah partisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan penanda. Apa itu bilangan penanda? Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Kemudian berikutnya adalah apa itu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Apa fungsinya? Fungsinya untuk meminta informasi tentang sesuatu. Yang terakhir adalah kebahasan dalam teks prosedur adalah kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Itulah kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Kemudian itulah beberapa penjelasan singkat mengenai tentang teks prosedur.